Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi Pak Ibu. Ya pun. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Lubuh Dalam, Ibu Evelia Sarjana Pendidikan SD. Yang saya hormati Bapak Safwan Sarjana Pendidikan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SD Negeri Lubuh Dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam ruangan ini dalam rangka pembentukan komunitas belajar sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam telah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang insya Allah kita rasakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, agar acara inti kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan kepada yang saya hormati Bapak Safwan Sarjana Pendidikan. Silakan. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Esti untuk hari ini. Sebelum saya memaparkan materi hari ini, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Ibu Bapak Guru yang telah sempat meluangkan waktu di ruangan yang sederhana ini. Jadi sebelum saya memaparkan materi hari ini, terlebih dulu saya kasih ice breaking dulu ya Bu. Nah jadi ice breaking kita hari ini saya kasih contoh: buka tutup bertepuk tangan, buka tutup tepuk tangan lagi, buka tutup sambil ketawa haha, buka tutup sambil tersenyum hihi. Oke, kita mulai Ibu Bapak. Sebelum saya memaparkan materi hari ini, terlebih dahulu kita ice breaking dulu bersama-sama. Yang kepada Bapak Dewan Guru, saya persilakan mohon berdiri sejenak. Kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Buka tutup sambil ketawa haha. Buka tutup sambil tersenyum hihi. Iya, terima kasih kepada Ibu Bapak Guru. Saya persilakan duduk kembali. Sebelum saya memulai pemaparan materi ini, terlebih dulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak Dewan Guru, untuk kesempatan hari ini saya selaku peserta brigade PJOK dari kelas 6 yang mewakili dari instansi SD Negeri Lubuh Dalam. Di sini saya akan membentuk suatu rencana tindak lanjut dalam program komunitas belajar sekolah yang merancang kekuatan pemahaman, merancang pembelajaran berbasis proyek. Next.
Pengembangan kompetensi guru PJOK ini mewujudkan peserta didik aktif, kreatif, dan produktif dalam aktivitas gerak jasmani dengan permainan tradisional dan Jumat sehat. Next, rencana tindak lanjut atau RTL bersama komunitas belajar sekolah atau disingkat juga KBS. Apa itu komunitas belajar sekolah, kelompok pendidik dan tenaga pendidik dalam satuan sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga terdampak pada hasil belajar peserta didik kita. Next. Di sini mungkin ibu bapak belum mendengar apa itu Zen. Zen adalah Sport Education Model. Ini merupakan adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model Zen ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Jadi pengertian tersebut itu menunjukkan bahwa SEM akan memberikan makna yang lengkap dalam pembelajaran PJOK, karena olahraga merupakan bagian tak terpisah dari berbagai segi kehidupan masyarakat, bahkan dapat menjadi industri sport education. Model merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran dengan meningkatkan, memperhatikan berbagai hal berikut ini. A. Pengalokasian waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam SEM memiliki durasi waktu yang lebih lama karena dibuat sistem musim kompetisi. Di sekolah dasar bisa mencapai 10-12 sesi, sedangkan pada sekolah menengah dapat berlangsung selama 18-20 sesi. Yang B. Pengorganisasian peserta didik. Peserta didik dikelompokkan dengan keberagaman dan berimbang antara kelompok satu dan lain. Kelompok bersifat tetap dari awal musim hingga akhir musim kompetisi. Yang C. Berbagai peran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berbagai peran dalam tim. Selain menjadi bermain, peserta didik dapat mampu. Nah, sekarang kita lanjut, Bapak Guru. Kegiatan SEM ini mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami penguatan musim, apresiasi dan pertandingan formal dalam SEM. Yang kedua, mampu memahami prinsip-prinsip dan kebutuhan pelaksanaan puncak pertandingan. Yang ketiga, mampu memahami berbagai risiko yang harus diantisipasi dalam proses puncak pertandingan. Kemudian yang keempat, mampu melaksanakan dan memfasilitasi proses puncak pertandingan dalam pembelajaran PJOK. Dan yang kelima, memahami fungsi dan mekanisme rekor keeping dalam pembelajaran PJOK menggunakan pendekatan SEM. Yang keenam, mampu mengelola administrasi data serta memberikan umpan balik. Yang ketujuh, memahami tujuan dan makna dari proses pelaksanaan PSTPT dalam SEM. Kemudian yang ke-8, mampu melaksanakan proses PSTPT dalam rangkaian kegiatan pembelajaran PJOK. Yang ke-9, mampu melakukan evaluasi dan memberikan refleksi penerapan SEM dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, kemudian latar belakang dari kegiatan komunitas belajar ini bisa meningkatkan bugar bersama SEM. Latar belakangnya itu, kalau pada zaman dulu telepon digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, maka fungsi tiket akan lebih daripada itu. Kemudian di masa sebelumnya menggunakan tiket paling banyak digunakan dalam mengakseskan kebutuhan pekerjaan.
Berbeda dengan sekarang yang keseharian manusia tidak terlepas dari gadget, bukan hanya untuk urusan pekerjaan, melainkan segala hal. Terlepas dari keharusan manusia untuk mengikuti perkembangan zaman, faktanya gadget dominan membawa dampak negatif terutama pada anak-anak. Tidak hanya menyerang fisik, mentalitas anak juga terpengaruh dari gadget. Jadi gadget itu yang dimaksudkan HP, ya. Nah ini selanjutnya capaian pembelajaran. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar lokomotor pada permainan gobak skodor. Nah seperti kemarin yang telah saya buka itu yang dihadiri juga kepala sekolah, itu merupakan sport education model. Jadi mungkin ibu udah lihat apa itu yang bertindak lanjut di situ, dilibatkan semua murid, baikkah dia sebagai ketua panitianya, juri, kemudian sebagai kesehatannya, sebagai keamanan, kemudian penjual tiket dan penjual pasar. Jadi itulah capaian yang harus kita capai. Mampu melakukan lokomotor pada permainan gobak sodor. Peserta didik juga mampu menerapkan atau memainkan berbagai permainan tradisional sesuai dengan minat dan bakatnya dan peralatan yang berada di rumah. Peserta didik mampu mencintai permainan tradisional dan melestarikannya. Next, selanjutnya struktur program P5, kearifan lokal. Di sini tentunya melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, dan guru PJOK, saya sendiri yang berada ada Bapak di sini di ruangan ini. Kemudian kita juga melibatkan strukturnya PU, guru agama yang saya libatkan di sini ada Ibu Arianawati dan Ibu Widya Sari, kemudian guru kelas penyusun program kelas 6 Pak Leo Saria bersama Ibu Suryati SBSD. Kemudian yang selanjutnya itu anak-anak kelas 6, target pesertanya 50 peserta sistem gugur. Rencana tindak lanjutnya akan kita laksanakan tanggal 10 Agustus pada hari Sabtu pukul 8 sampai selesai. Dan selanjutnya, nah kemudian di dalam kegiatan ini tentunya kita melakukan atau membutuhkan suatu kekuatan aset. Jadi aset yang kita pergunakan di sini adalah terutama kepala sekolah, guru yang terlibat dalam proyek, siswa, kemudian politik, pengawas sekolah, agama dan budaya menampilkan penampilan anak dengan mengaji dan menari, lingkungannya, lapangan, halaman sekolah kita ini. Kemudian fisik yang kita gunakan di situ meja, kursi, speaker, mic, dan finansialnya ada dana bos. Jadi rencana evaluasi program, siswa terlalu banyak jadi suara, mereka mungkin akan mengganggu penilaian seperti waktu kita laksanakan kemarin itu. Disitulah terjadi suatu penilaian itu kurang efektif karena terganggu dari suara mereka. Nah kemudian di sini ada tantangan dalam program ini, melakukan refleksi kegiatan dengan peserta Kombol, dan anak-anak bisa dengan mewawancari langsung tentang kegiatan dan guru memberikan refleksi kegiatan dan peran sebagai anggota Kombol. Solusinya kegiatan dibuat 2 hari. Nah jadi untuk selanjutnya mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini bisa berjalan lagi seperti contoh waktu minggu kemarin. Cuman ada tantangannya di situ, mungkin kita pasti ada tantangannya dan berbagai macam sesuai dengan kondisi anak didik kita. Dan juga waktu perlombaan itu
dia berupa kompetensi, tetapi anak-anak selalu semangat dan investasi untuk meraihkan suatu juara. Nah, disitulah kendalanya itu. Kemudian next selanjutnya. Balik lagi. Ulang. Yang struktur aja, yang struktur. Ini saya kasih penjelasan lagi tentang strukturnya. Disinilah mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan komunitas belajar siswa kita. Ibu-ibu kita sudah mempunyai gambaran. Disinilah bagian strukturnya. Mudah-mudahan bisa kedepannya bisa berjalan. Itu saja Bu yang bisa saya paparkan hari ini. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut kita bisa membuat komunitas belajar siswa untuk berbagai kegiatan di sekolah kita ini supaya bisa berjalan lancar. Saya juga memohon kerjasamanya untuk berkolaborasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Bapak Safwan yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara inti kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.